Ya, selamat malam semua. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seseorang yang katanya dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa meramal nasib seseorang ke depan, nasib sebuah perusahaan atau nasib sebuah bangsa dengan melihat nama dan tanggal lahir. Apakah dia seorang dukun? Mari kita sambut Dr. Arkan. Ya, Dr. Arkan, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Iya, saya mengundang Anda di acara Kick Andy karena saya mendengar info bahwa Anda bisa melihat masa depan seseorang dan apa yang terjadi pada dia di kemudian hari hanya dengan melihat nama dan tanggal lahir. Apa betul? Betul. Bahkan saya dengar ada orang mau bunuh diri pun Anda bisa tahu dari nama dan tanggal lahir. Iya. Tapi itu serius? Iya. Baik, menarik ya. Lalu pertanyaannya, apakah Anda dukun? Bukan. Lalu Anda menyebut diri Anda ini apa? Sebagai seorang konsultan nama dan waktu. Konsultan nama dan waktu. Masih nggak jelas. Jadi ilmu apa yang Anda pelajari ini? Kalau dalam bahasa asli dinamai manutiras. 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 Bahasa apa itu? Sanskerta. Artinya? Manutiras datang dari dua kata, manas dan tiras. Manas itu pikiran, tiras itu rahasia bagaimana pikiran itu bekerja. Jadi manutiras adalah suatu pengetahuan yang mempelajari bagaimana rahasia bagaimana pikiran bekerja. Bisakah Anda menjelaskan secara sederhana bagaimana cara kerja ilmu Anda ini? Dalam pikiran manusia itu ada 5 lapisan. Yang paling di permukaan sering disebut dengan conscious mind. Kemudian di bawahnya lebih halus adalah subconscious mind. Lebih halus lagi ada supramental mind. Kemudian paling bawah lagi ada subliminal mind. Dan yang paling halus adalah subtle causal mind. Lah pikiran ini bekerja dengan 2 pola, gambar-gambar dan suara, kata-kata. Pada area gambar-gambar dia bekerja sampai pada lapisan yang ketiga dari atas. Jadi conscious, subconscious, dan supramental mind. Itu area di mana gambar-gambar bekerja. Tapi area suara, area kata-kata itu bekerja dari permukaan, dari conscious mind sampai paling halus di subtle causal mind. Nah yang namanya nama itu adalah kata, bukan gambar. Ya, dia adalah kata, suara. Dan dia bekerja di 5 lapisan pikiran itu sampai di subtle causal mind. Itu artinya paling bawah, paling dasar. halus, ya, paling halus. Maka ketika kita tidak melihat seseorang jarak cukup jauh, lalu tiba-tiba ada yang panggil panjul, panjul misalnya, ya, lalu si panjul itu menoleh karena si subtle causal mind memberikan informasi ke lapisan paling atas, ke lapisan yang sedang bekerja, hey, ini kata dipanggil, ya, ini kata dipanggil. Lalu orang itu akan mencari siapa yang memanggil dirinya. Tetapi kalau ada orang teriak-teriak lapar, lapar, kenyang, kenyang gitu, si subtle causal mind tidak bekerja memberikan informasi bahwa dirinya dipanggil. Gitu. Karena apa? Karena semua kata-kata yang bukan nama itu berhenti pada area subliminal mind. Nah, ketika orang itu diberi nama dan nama itu ada di dalam subtle causal mind, si area subtle causal mind ini bekerja 24 jam penuh. Dia memberikan terus informasi ke permukaan, tergantung siapa yang sedang bekerja. Siapa ini maksudnya lapisan pikiran. Nah, nama yang terus-menerus bekerja di dalam area subtle causal mind tadi itu terpancar dari pikiran kita keluar dan berinteraksi dengan alam semesta. Sehingga ketika terjadi interaksi dengan alam semesta, terpenuhilah hukum keseimbangan tadi. Jadi ketika orang diberi nama yang bagus atau tidak bagus berdasarkan pada arti, orang sendiri sudah timbul sudah satu rasa suka atau tidak suka dalam hatinya. Ya menarik, saya dengar bahwa Anda memadukan ilmu metafisika ini dengan IT ya. Iya. Teknologi informasi, Iya. teknologi komputer. Betul. Ketemu itu ya. Ketemu. Ini alam yang kita nggak paham, ketemu sama alam yang jelas, Ya. nyata. Itu bisa. Bisa. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Loh kok Anda yang nanya? Kok Anda jangan merebut pekerjaan saya. Saya tuh kira-kira gini loh. Sudah tahu arah pembicaraannya, ya kan? Nah, jadi saya ngomong bosan duluan. ditanya begitu ya. Kenapa begitu? Nah, mengapa gitu. bisa begitu? Kalau kita perhatikan alam semesta ini kan berjalan dalam suatu keteraturan yang pasti. Jadi alam ini berjalan dalam suatu
keteraturan yang pasti. Misalnya? Dalam keteraturan yang pasti itu ilmu pengetahuan bisa dibangun. Ya, misalnya, saya berambut, Bapak nggak berambut. Ya kan? Ada contoh lain? Saya berkacamata, ada yang tidak berkacamata. Nah, itu bagus. Saya laki-laki, banyak yang perempuan, gitu kan? Jadi tinggi badan kita berbeda, tampilan fisik kita berbeda, tetapi sistem yang bekerja dalam diri kita persis sama. Apa ada yang bernapas dengan ginjal di sini? Nggak ada, sistemnya sama, ya. Jadi tampilan boleh berbeda, sistem yang bekerja itu sama. Baik ilmu pengetahuan, baik itu seni budaya, baik itu hal-hal yang lain, berkembang dari apa? Dari pengamatan. Kalau orang Jawa bilang titen, gitu. Dititeni, diperhatikan. Memperhatikan suatu gejala empiris dalam waktu yang cukup panjang, kita akan menemukan suatu kesamaan-kesamaan, suatu pola-pola tertentu. Pola-pola ini kemudian menjadi suatu teori, menjadi kemudian ilmu pengetahuan, ada yang bahkan menjadi dalil, menjadi hukum. Lalu diuji coba terus, dicari hal-hal yang lebih dalam lagi, sampai akhirnya ditemukan rumus-rumus untuk mengukur suatu gejala empiris yang sedang terjadi. Gitu. Nah, penemuan-penemuan itu kemudian sampai pada akhirnya menemukan konstanta. Baik, Dr. Arkan, bisakah Anda memeragakan sedikit aja bagaimana nama dan tanggal lahir itu bisa dihitung berdasarkan kode-kodenya? Jadi di sana itu sudah ada, kita ada area input nama, lalu kemudian ada tanggal lahir di sana. Ini beneran ya? Ini beneran. Oke. Ya. Kemudian ada tombol scrutinize untuk mengurai struktur dari nama dan struktur dari waktu. Di sana ada kode Harani. Harani itu dalam bahasa Sanskerta artinya ending code, kode akhir. Dia menceritakan tentang fase pendek dan fase panjang. Pada fase pendek dengan Harani 5 itu artinya dia diganjal oleh kawan sendiri. Kemudian di situ ada akustik root 6 dengan time 4 dengan komposisi karakter seperti demikian membawa dia menjadi seorang yang menggeluti dunia seni budaya dengan baik. Di sana ada synchronicity value 0,8 dan coherence value 0,8. Synchronicity ini bicara tentang kemampuan dalam melihat kesempatan, kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan itu ada di synchronicity. Di coherence itu bicara tentang kemampuan dalam menguasai bidang keahliannya. Untuk bisa sukses secara stabil, secara permanen, maka di area synchronicity value dia harus minimal di 0,8. Jadi secara keseluruhan ini positif buat Mas Butet? Secara keseluruhan ini positif kecuali untuk Harani 5. Itu menunjukkan bahwa pada fase-fase pendek ada yang mengganjal dalam karir dia atau dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan bisnisnya ada hal-hal tertentu yang kemudian seolah-olah dia dikhianati. Harani 5 ini adalah negatif Harani yang paling berat daripada beberapa Harani yang lain. Sehingga potensinya besar sekali, pada fase panjang ini dapat mengakibatkan dia dihabisi oleh orang sendiri. Ini menarik. Rumus ini Anda yang menciptakan? Sebagian besar ya. Sebagian besar? Ya. Kalau dasarnya tentu tidak, karena saya belajar dengan seseorang dan dia memberikan dasar-dasarnya. Iya, menarik nanti kita akan usut. Anda belajar di mana ini ya. Anda doktor, tapi doktornya dari mana, dan Anda sebut tadi guru, gurunya siapa. Nanti kita akan tanyakan ya. Tapi untuk bisa mengetahui misalnya nama Butet Kartarejasa ini dimasukkan ke dalam sistem Anda, dalam waktu berapa lama bisa langsung keluar semua ini? Dalam waktu sekejap. Sekejap. Ya, Jadi masukkan namanya, masukkan tanggal lahirnya, klik scrutinize-nya, langsung keluar hasilnya. Kemudian dianalisa. Ya. Kalau dulu sebelum ada aplikasi ini saya menggunakan kertas untuk mencoret-coret ya, berhitung di atas kertas dan itu butuh waktu lama. Oh, sekarang nggak perlu. Itu pentingnya Anda memadukan dengan teknologi komputer ini ya. Ini nama orang. Ini bisa berlaku untuk nama apa saja? Nama orang, nama perusahaan, nama produk. Produk artinya branding name begitu. Kemudian nama negara. Berarti nama Kick Andy ini bisa diprediksi juga nih? Kick Andy juga bisa diprediksi. Nanti urusan kita berdua ya. Kalau nggak bagus kita nggak usah tayangin ya. Ya kalau bagus kita keluarkan. Wah, kita keluarkan, kita promosikan, kita wah pokoknya gila-gilaan. Karakter orang banget gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah setelah kita mengetahui ada kendala yang menghadang kita di kemudian hari dengan nama kita itu, kemudian kendala itu bisa disingkirkan atau dihilangkan? Ini kan pertanyaan berikutnya. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda nanti bertemu dengan seseorang yang katanya setelah mendapatkan saran
dari Dr. Arkan, dia mengubah namanya, dan kemudian hasilnya lebih baik. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy. Anak saya diam-diam ngecek ke ahli tarot. Ternyata hasilnya sama. Bahkan dengan jelas menyebutkan bulan dan tahunnya. Mati? Ya,